lagi dengan Kak Hani dan Kak Nasya di NDC Kids at Home. Adik-adik di rumah, udah siap belum kita untuk beribadah hari ini? Udah siap ya Kak, Iya. tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk lipat tangan, tutup mata, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh ada hari ini beribadah kepada Tuhan, semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami, dan melalui ibadah Kids hari ini, kami semua beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami siap melompat memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik di rumah sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau melompat buat Tuhan, adik-adik udah ada semangatnya belum di rumah? Kak Nasya? Loh, Kak Nasya, kenapa kok mukanya cemberut gitu sih? Belum makan ya? Udah Kak. Terus kenapa mukanya kok gini? Iya nih Kak, aku sekarang lagi khawatir Kak. Khawatir? Kenapa khawatir Kak Nasya? Nih ya Kak, sekarang aku tuh nggak bisa main sama temen-temen Iya, Kak. Aku nggak bisa ke sekolah. Lagi PSBB ya Kak? Aku nggak bisa kemana-mana, pokoknya aku di rumah aja Kak. Iya sih ya, kalau kayak gitu juga kakak pernah sih ngerasa khawatir, ngerasa takut. Kapan sih kayak gini bakal selesai Kak? Tapi inget nggak Kak, minggu kemarin kita cerita tentang apa? Oh iya Kak, minggu kemarin Tuhan Yesus sudah bangkit ya Kak. Betul banget, kita cerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Itu artinya apa adik-adik? Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Coba tangannya dua-dua kayak gini, kita sama-sama katakan Tuhan kita berkuasa. Karena itu Kak Nasya jangan khawatir berarti lagi. aku gak usah khawatir lagi ya Gak Kak? usah, kita doa aja sama Tuhan. Berarti sekarang aku udah semangat mau nyanyi Semangat Kak. dong. Oke, sekarang kita mau angkat tangan kita. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ayo jam teman-teman. Sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Ayo teman-teman kita lompat. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. I believe it's possible. I believe. Lebih semangat lagi. I believe. In you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Sama-sama. Nothing is impossible. I believe. Ayo teman-teman. I believe in you. I believe in you. Adik-adik di rumah, berikan kemuliaan buat Tuhan yuk. Yeay, terus dong Kak Nasya. Wah, semuanya semangat Kak. Semangat ternyata, Kak. Loh,
kok tiba-tiba hati aku jadi sukacita ya Kak? Iya, aku juga Kak. Wah, kalau memuji Tuhan hati kita bisa bersukacita ya Kak. Iya. Nah, gak sampai di situ saja adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau katakan sama Tuhan, untuk Tuhan mari datang lawat kami semua Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidup. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang kami rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan kuasamu Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Mari teman-teman kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, melompat untuk-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami telinga yang mendengar, supaya kami duduk diam dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya Kak Martin. Dan saya Kak Tata. Kak Tata apa kabar? Baik Kak Martin. Nah, kakak mau ingetin, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa ya. Kak, hari ini aku punya sesuatu buat kakak nih. Ya, apa itu Kak Martin? Kakak tahu nggak ini apa? Kayak hati ya bentuknya. Adik-adik tahu ini apa? Hati. Tapi ada yang aneh nggak Kak? Kayaknya ada sesuatu di dalamnya yang nggak bagus deh di sini. Yuk kita buka Kak, yuk. Oke. Kakak pegang kanan, aku pegang kiri. Oke. Tuh bener kan adik-adik, Kak Tata bilang kotor. Kotor sekali nih hatinya nih. Ya kotor. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, ini adalah hati kakak sebelum kenal Tuhan Yesus kotor. Kak Tata pasti pernah marah-marah kan? Tahu aja ya, kalau Martin jadi malu. Tahu dong. Terus kakak juga pasti pernah bentak-bentak sama mbak, sama siapapun. Nah, ini hati kakak sebelum kenal Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tapi yuk kak, kita lepas pelan-pelan. Buang aja ya. Buang aja, Jelek ya. Oke. Aku nggak suka. Wah, susah. Oke. Wah, Bersih nggak kak? bersih banget, bagus. Tapi- Cuman, iya. Kenapa? Cuman, kalau kotor lagi gimana Kak Martin? Bersihin kak. Oh iya, kalau gitu terus gimana dong? Capek kan? Tapi ada satu pribadi yang datang ke hati kakak. Heeh. Ada yang tahu siapa namanya? Kakak tempel di hati kakak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di hati kakak. Oke. Nah, jadi Kak Tata nggak usah takut.
Tuhan Yesus tinggalin satu pribadi. Ada yang tahu nggak siapa yang menjaga kita tiap hari, tiap malam kalau kita bingung? Contohnya nih, aku lagi ujian matematika, aku bingung. Kira-kira nyontek aja boleh nggak? Nggak boleh dong Kak Oh, nggak Martin. boleh, nggak boleh. Tunggu sebentar. Kak Tata kayaknya ingat, ini kan mirip-mirip kayak cerita minggu lalu kan Kak Martin? Iya benar. Tentang seorang penolong yang Tuhan Yesus kirim waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Siapa Kak? Nah, adik-adik di rumah tahu nggak siapa? Adik-adik tahu nggak? Ayo tebakan, tahu nggak? Huruf depannya R. Ronaldo. Kak Martin. Oh suka. Roh Kudus adik-adik. Oh Roh Kudus. Bener kan? Bener, aku inget. Yeay. Dah kita taruh, ternyata ada Roh Kudus di hati kita. Kita tutup Kak, yuk. Satu, dua, dah kita tutup. Nah, Roh Kudus itu Kak Tata, Roh Kudus yang jagain Kak Martin, Kak Tata, dan semua adik-adik yang lagi nonton. Kenapa Kak Tata? Karena Roh Kudus itu ingetin kalau aku lagi marah, aku nggak boleh marah. Pernah nggak adik-adik gini, Mbak, ambil minum dong. Tunggu, aku lagi nyapu. Sekarang tiba-tiba Roh Kudus ingetin, sabar dek, sabar. Pernah nggak? Iya sih, pernah sih ya kayak gitu ya. Pernah. Maaf, Jadi Roh Kudus yang jagain Kak Tata sama Kak Martin. Kak, kemarin kan Kak Tata punya satu cerita, aku mau denger dong. cerita. Oh iya, benar Apa? juga. Adik-adik ingat ke waktu tentang murid Tuhan Yesus gimana terima Roh Kudusnya? Yuk. Kak kita Tata dengerin. punya cerita nih Oke, sekarang aku ya. dengerin deh, Udah aku siap duduk diam. semuanya? Anteng semua ya. Yuk. Nggak boleh banyak suara ya. Sekarang Kak Tata mau cerita. Siap Kak, aku mau. Ayo Kak. Oke, Kak Martin dengar juga ya. Nah, waktu itu di Yerusalem ada hari raya yang sangat penting, yaitu Pentakosta. Oh, Nah, di iya. hari Pentakosta itu begitu banyak orang datang ke Banyak Yerusalem. Iya, banyak sekali. Dan itu berbagai negara. Ada yang dari Persia, dari Elam, pokoknya banyak banget. Semua kumpul Oke, dari satu Kak, di sana. terus. Tapi Kak Tata heran, Kak Martin, saking Kenapa? banyaknya orang di situ kok nggak ada murid Tuhan Yesus ya? Mungkin lagi pada pergi kali Kak Tata. Enggak, Kak Martin. Tapi aku ingat Kak Tata. Apa, Kak Kak Martin? Tata pasti lupa minggu lalu. Minggu lalu kan ada yang bilang katanya murid Tuhan Yesus itu lagi kumpul Kak Tata. Oh, Lagi tunggu mukjizat dari Tuhan. yes, benar. Ingat adik-adik? Nah, Benar, thank you Kak Martin udah ingetin. Hmm. Benar banget adik-adik. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan berdoa oh, di suatu iya. rumah. Dan Oke. tiba-tiba ada suara begitu keras dari langit, dari Apa itu, atas Kak? bunyinya begitu keras seperti tiupan angin. Wush! Aduh, apa itu Kak? Itu seperti lidah-lidah api. Tuh. Kak Aduh, Martin dapat tuh kebakar lidah dong, Kak, aku apinya. ini. Enggak, Kak Oh, Martin enggak, nggak aku bikin pikir kebakar, kebakar. Kak. Sorry, Tuh, sorry. Kak Tata juga nih, lidah-lidah api. Dan ternyata lidah api itu adalah yang dijanjikan Tuhan Yesus. Penolong yang tadi kita bilang siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Murid-murid waktu itu kepenuhan Roh Kudus. Mereka yang tadinya bicara di bahasa-bahasa mereka tiba-tiba keluar tuh bahasa-bahasa asing. Takut aku Kak Tata. Nggak usah takut Kak Martin. Oke. Orang-orang yang tidak ada di rumah itu mereka juga dengar loh suara yang angin keras itu. Dengar kenceng. Terus mereka langsung bilang, loh itu murid-murid Tuhan Yesus kan orang-orang Galilea. Oke. Kok mereka bisa ngomong bahasa-bahasa kita sih? Oh, Dari mana? aduh aku juga bingung. Nah, ternyata Kak Martin, adik-adik di rumah, itu semua berkat Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan murid-murid Tuhan Yesus itu bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang asing. Terus, Keren kan? Keren. Oh, sekarang aku jadi tahu kesimpulannya adik-adik. Kak Martin tahu nih. Ternyata kalau aku lagi malu bercerita tentang Tuhan Yesus, kadang-kadang aku punya kebaikan. Contohnya aku lagi dapet nilai 100, tapi aku lupa mengucap syukur. Tiba-tiba besoknya aku sombong. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin aku, Martin, kamu nggak boleh sombong dapat 100, nanti kamu dapat 0. Itu ternyata suara Roh Kudus ya. Ya, bisa. Dan lagi ingat Kak Martin, ada satu murid Tuhan Yesus yang waktu itu dia takut banget nih. Waktu Tuhan Yesus mau disalib, Oke. dia menyangkal 3 kali. Tahu nggak siapa namanya? Petrus. Betul sekali. Petrus waktu itu ketakutan. Dia ketakutan, terus sampai akhirnya ketika Roh Kudus masuk dalam hatinya, waktu berdoa di hari Pentakosta itu, Petrus bisa bersaksi di depan 3.000 orang. Wah, Dan luar 3.000 biasa. orang itu Kak Martin bertobat
seketika itu juga dan mereka semua minta dibaptis. Wah, Luar biasa luar bukan? biasa Roh Jadi Kudus Roh ya. Kudus itu memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan. Oke, Itu terus yang pertama. Terus yang kedua apa tuh Kak Martin? Roh Kudus itu sebagai power kita adik-adik. Kuasa ya Kak Martin ya. Kuasa kita. Oke, aku jadi sekarang tahu. Jadi yang pertama tadi apa Kak Tata, kita ulang? Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Yang kedua? Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Oke, jadi kesimpulannya aku selama ini dituntun oleh Roh Kudus dan adik-adik pasti juga. Mau Jadi nggak ya dituntun Roh Kudus ya? aku mau deh Kak, mulai hari Haruslah. ini. Biar kayak rumah tadi, bersih tapi nggak kosong. Oke, Ada Roh Kudusnya. aku mau sekarang bersih, tapi aku diisi Roh Kudus tiap hari. Betul sekali. Caranya gimana Kak Tata? Caranya, inget nggak? Yang pertama kita harus punya Berdoa. betul. Yang kedua, kita harus baca Alkitab Kak Oke Martin. Kak Tata, aku mau lakukan itu deh Kak Tata. Kak Tata punya hadiah ayat Alkitab kan buat aku? Ya, yuk kita mau baca Alkitab sama-sama ya. Saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Nah, yuk kita lihat di sini ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ya, apa bunyinya? Yuk, siapin buka, kita baca sama-sama. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, sudah kan adik-adik ayat hafalannya? Bagus nggak Kak Martin? Bagus, nanti kakak ingat ya. Dan kakak hafal dan kakak taruh di dalam hati. Oke Ya, Kak Tata, betul. aku punya pesen-pesen nih buat adik-adik di rumah. Bagi adik-adik yang udah kelas SD 1 dan seterusnya, jangan lupa download di NDC application bahan diskusi dan diskusikan sama papa mama tentang firman Tuhan hari ini. Dan ada satu lagi Kak Martin. Apa? Buat adik-adik yang punya adik yang baby atau yang udah TK juga bisa baca NDC Apps juga. Ada aktivitas yang bisa dikerjakan. Oke deh Kak Tata, hari ini kita udah selesai. Yuk kakak Ya. ajak berdoa bareng-bareng. Oke, yuk. Siap semuanya? Kita taruh tangan di dada, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Aku mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Selalu ada Roh Kudus di dalam hati kami Tuhan. Tuhan jagai kami, apapun yang kami lakukan, kami dipimpin Roh Kudus. Baik itu kami dalam suka, duka maupun apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus, jagai keluarga kami dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Para orang tua yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyaksikan NDC Kids at Home bersama dengan anak-anak saudara. Dan saya ingin menginformasikan hari ini bahwa melalui Instagram NDC Kids, Bapak Ibu bisa menemukan beragam ide-ide menarik untuk melakukan aktivitas bersama anak-anak saudara di rumah. Ambil ide tersebut, lakukan bersama anak saudara, supaya ini bisa menjadi keceriaan di dalam keluarga, membangun aktivitas sehingga anak-anak tetap bisa bergembira saat berada di rumah, dan Anda pun bisa menikmati waktu-waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.